pesan dari kiai saya itu yang berulang-ulang beliau sampaikan, nah, Tuhan itu maha gaib, tetapi bukan teka-teki, tetapi manusia yang real, manusia yang nyata ini bisa kelihatan masih teka-teki. Kita tidak ada yang tahu mati kita model apa, sakitkah, ditabrak mobilkah, keserepetkah, jatuh dari pesawat, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah itu betul-betul harus menjadi penuntasan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidupnya. Ada ulama hadis kemudian memberikan gambaran Bapak dan Ibu sekalian, siapa sih orang yang kemudian baik itu lalu kemudian akhir hidupnya ternyata dia jelek, atau sebaliknya. Ulama hadis itu kemudian menyatakan setidaknya ada 5 contoh orang-orang yang kemudian akan mengalami itu. Yang pertama adalah orang yang baik, tapi ternyata akhir hidupnya dia mengalami ujian musibah yang besar, sehingga kemudian dia tidak kuat dengan ujian hidupnya, lalu mati bunuh diri. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ada orang yang hidupnya baik Bapak, tapi kemudian di akhir hidupnya dia mendapatkan ujian dari Allah, dia mendapat cobaan besar dari Allah, lalu kemudian dia malu, lalu kemudian dia takut, lalu dia bunuh diri, padahal dia orang baik. Wallahi kata Rasulullah, ada orang yang kemudian amalnya dilakukan tiap hari sudah seperti surga itu sudah dekat, tapi di catatan Allah terakhir seperti itu. Persis sama dengan kejadian seorang pemuda zaman Rasulullah SAW. Orang-orang sudah semua bilang kalau itu memang pemberani, bagus itu kalau perang, luar biasa itu, tidak ada yang ngalahin sama dia. Tapi Rasulullah menyatakan pemuda ini di neraka. Sampai kemudian ada sahabat yang penasaran ngikutin itu pemuda. Benar, saat kemudian dalam salah satu peperangan dia kemudian tertombak, lalu kemudian dia malu nanti dikatakan kalah model perangnya. Akhirnya tanpa sepengetahuan dan dilihat orang, tapi ada sahabat yang memperhatikan, dia bunuh diri supaya seolah-olah dia mati syahid. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Di saat akhir hidupnya dia mendapatkan ujian besar dan cobaan besar, lalu tidak tahan dengan ujian itu lalu bunuh diri. Itu adalah orang yang kemudian akhir hidupnya tidak baik, padahal hari-harinya baik kelihatannya. Yang kedua, kata ulama hadis itu ada contoh lagi, orang yang kemudian baik tapi kemudian di akhir hidupnya dia tertipu dengan syahwat dan subhat. Bapak dan Ibu pernah ingat cerita seorang muadzin yang sudah sangat terkenal. Bahasa kita kalau seorang muadzin nanti di padang mahsyar itu, nanti lehernya seperti jerapah, ini sudah tanda-tanda dia masuk surga, karena ini seorang muadzin. Ada seorang muadzin yang kemudian pada suatu saat dia kemudian mau mengumandangkan adzan ke atas, lalu kemudian melihat gadis yang cantik. Gadis yang cantik ini ternyata dia adalah gadis Nasoro. Karena tertarik dengan gadis ini, padahal dia seorang muadzin, lalu kemudian ketemulah cewek itu, gadis itu, dia mau lamar. Aku suka banget sama kamu. Ketika aku mau adzan lalu lihat wajahmu, aku kemudian terbayang oleh kamu. Bagaimana aku bisa menikahi kamu? Aku seorang Nasoro. Lalu kemudian dia bilang, kalau kamu mau ikut Nasoro enggak apa-apa. Akhirnya akidahnya itu dikorbankan karena syahwat itu. Dia kemudian seorang muadzin yang luar biasa, sudah surga itu. Tapi di akhir hidupnya dia tergoda dengan seorang gadis, lalu kemudian mau menikahi gadis itu. Saat kemudian selesai menikah dengan gadis itu, apa yang terjadi? Belum ngapa-ngapain itu, ternyata sang muadzin yang baru saja murtad keluar dari Islam ini, lalu kemudian jatuh sampai kemudian meninggal dunia, tewas dia. Tewasnya dia sudah masuk agama Nasoro. Ada orang yang dilihat kesehariannya sudah bisa menuju surga buat dia, dekat sudah. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia terjebak dengan godaan syubhat, terjebak dengan godaan syahwat.
hati-hati. Padahal dia sudah surga. Yang ketiga adalah model orang yang kemudian di akhir hidupnya dia kemudian berkata-kata kufur, sehingga kemudian dia murtad. Hati-hati. Kalimat-kalimat yang keluar dari kita ini kadang-kadang banyak yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Dan yang keempat, ada orang yang kemudian dilihat hidupnya, kenapa dia baik? Ternyata semua kehidupannya adalah riya. Dia memang melakukan amal yang bagus, tapi riya, ingin dipuji oleh orang, ingin disaksikan oleh orang lain, bukan karena Allah yang dia lakukan. Sehingga kemudian amal yang dia lakukan semuanya tidak ada gunanya di hadapan Allah. Orang yang mati dalam keadaan seolah-olah dia beramal bagus, tapi semua amalnya tidak bernilai di hadapan Allah karena dia itu riya. Bukankah dalam hadis riwayat Abu Hurairah itu luar biasa, saat Abu Hurairah ditanya oleh Natil bin Qais, salah seorang sesepuh Bani Sam pada waktu itu, "Ya Abu Hurairah, ucapkan hadis Rasulullah, katakan hadis Rasulullah yang kamu dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat kemudian sempat Abu Hurairah berpikir sejenak, lalu kemudian tersungkur, Abu Hurairah itu pingsan. Lalu setelah lepas dari pingsannya kemudian mengatakan, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini terkenang dan membuat aku kemudian takut. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di akhir akhirat, di hari persidangan akan ada 3 kelompok manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadu, kelompok yang pertama, Tuhan, di dunia kami rajin salat, tapi kami dicatat sebagai orang-orang yang tidak pernah salat. Tuhan pun menjawab, tidak ingatkah kalian di waktu kalian lakukan itu kalian hanya minta pujian manusia? Kalau itu yang kalian cari, cari manusia yang kalian mintakan pujian itu. Tuhan, di dunia kami rajin bersedekah, tapi kami dicatat sebagai orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Tuhan pun menjawab, tidak ingatkah kalian di waktu kalian lakukan itu kalian hanya minta pujian manusia? Kalau itu yang kalian cari, cari manusia yang kalian mintakan pujian itu. Tuhan, di dunia kami rajin berjihad, tapi kami dicatat sebagai orang-orang yang tidak pernah berjihad. Tuhan pun menjawab, tidak ingatkah kalian di waktu kalian lakukan itu kalian hanya minta pujian manusia? Kalau itu yang kalian cari, cari manusia yang kalian mintakan pujian itu. 3 kelompok manusia ini kemudian diseret wajahnya, lalu kemudian diceburkan ke dalam neraka. Itulah hadis yang sampai saat ini, kata Abu Hurairah, mengingatkan betapa luar biasanya tidak akan punya nilai di hadapan Allah ketika amal yang dilakukan seseorang itu riya, hanya untuk dapat pujian dari orang. Tes dan ujilah kita seberapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang ini, ada orang yang bertanya, kenapa Allah kemudian menyiksa orang-orang seperti ini, padahal tampakan lahirnya ini adalah amalan-amalan utama. Salat, sedekah, jihad, itu adalah amalan-amalan utama. Bahkan ada ulama yang menyebutkan 3 kelompok manusia inilah yang nanti akan menjadi bahan api neraka. Di dalam Quran surat At-Tahrim sudah diingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia, dari batu dan manusia. Manusia pertama yang akan menjadi bahan ini adalah kelompok orang-orang yang kelihatannya seperti itu, sehingga kemudian Abu Hurairah tersungkur. Bahkan Muawiyah pun kemudian mengingat apa yang disabdakan Rasul, tersungkur juga. Ini orang-orang, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian tidak baik dan jahat? Orang-orang yang dalam penampakan seperti ini saja menjadi bahan neraka. Kenapa? Karena riya. Semua amal yang dilakukan haba'an mansura, seperti debu yang bertebakan. A'udzubillahi min dzalik. Ada yang bertanya, kenapa Allah kemudian menyiksa orang-orang yang seolah-olah beramal? Jawaban yang kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba melakukan amal, tapi hamba ini hanya untuk dipuji,
Lalu kemudian Allah memanggil malaikat-malaikatnya, lihat, hambaku sekarang sedang memperolok-olok aku. Hambaku sedang memperolok-olok aku. Dia seolah-olah beramal tapi ingin dipuji. Bagaimana kalau Tuhan kemudian sudah merasa itu diolok-olok? Kita saja kalau diolok-olok orang marah kita. Kalau ada orang ngolok-ngolok kita marah kita. Bagaimana kemudian Allah memberikan gambaran orang yang ria ini seolah-olah seperti memperolok-olokku, kata Allah. Bersihkan hati kita. Ini tidak main-main. Ketika Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian juga menjawab pertanyaan tentang kenapa orang itu disiksa, padahal dia kelihatannya beramal tetapi ria, karena Allah itu maha pencemburu. Allah maha pencemburu, tidak mau disyarikatkan. Maka dosa yang tidak akan pernah diampuni nanti adalah syirik, mati dalam keadaan musyrik, karena Allah tidak mau disyarikatkan dengan siapapun. Maha pencemburu. Bukankah kalau bapak kemudian ketahuan istrinya kemudian nakal dan serong, bapak marah? Apalagi ibu kemudian mengetahui kemudian bapak akan marah, karena tidak mau awal seperti itu. Apalagi Allah tidak mau. Hanya ada satu kekuasaan. Maka saat ada orang yang kemudian beramal tapi kemudian ingin punya kepentingan-kepentingan lain, apalagi kemudian ingin dipuji manusia, Allah maha pencemburu, tidak mau diduakan. Kemudian yang kelima, kemungkinan yang kelima adalah orang yang melakukan amal ini adalah orang munafik. Dia sebenarnya adalah orang yang benci terhadap Islam, tapi pura-pura berpenampilan Islam. Banyak sekarang itu kita saksikan dan kita lihat. Tetapi tidak boleh menjustifikasi penampilannya seperti orang Islam, tapi sebenarnya dia tidak pernah suka dengan Islam. Dia orang munafik. Itulah kemudian yang disebutkan oleh ulama hadis, kenapa dan siapa model orang yang kemudian seolah-olah penampilannya bagus, tapi kemudian nanti di catatan akhirnya dia masuk neraka karena akhir hidupnya seperti itu.